Oke, jam laku. Sekarang jam 8 pagi. Kita lanjut jalan sampai ke pos 5. Pos 5 itu puncak Gunung Malang. Dan mungkin kita sampai di situ aja, karena ya banyak pertimbangan lah. Gitu sih. Cuman kalau lebih enak sebenarnya buat masak-masak, ngobrol gitu ya, kongko-kongko itu di pos 6 sih. Karena di situ memang camp areanya dan lembahan gitu, jadi nggak terlalu dingin. Jadi nanti kalau memungkinkan kita bakal turun dikit lah ke pos 6. Begitu kira-kira. Selain jalur pendakian Gunung Malang, ada pula 6 jalur pendakian Gunung Slamet lainnya, yaitu jalur Bambangan, jalur Guci, jalur Baturaden, jalur Sawangan, jalur Kaligua, dan juga jalur Kaliwadas. Jadi total ada 7 rute berbeda untuk menggapai puncak Gunung Slamet. Yang paling populer adalah Bambangan. Setiap jalur pendakian memiliki karakteristik serta kesulitannya masing-masing. Oleh karena itu, lakukan persiapan sematang mungkin sebelum mendaki. Perjalanan menuju pos 5 yang juga terkenal sebagai puncak Gunung Malang ini didominasi vegetasi hutan mati. Treknya masih curam dan semakin sulit untuk dilalui. Apalagi ada beberapa titik lokasi yang tanahnya terlalu lembek, sehingga harus berhati-hati ketika melangkah. Jangan sampai tergelincir, bisa fatal akibatnya. Ketika kami berjalan melewati area hutan mati Gunung Slamet, tak lama kabut menemani. Kehadiran kabut ini menambah kesan magis pada gunung tertinggi di Jawa Tengah. Di lokasi ini, kami juga sudah melihat tanaman Edelweiss yang juga terkenal sebagai bunga abadi. Keabadiannya hanya bisa ditangkap oleh mata ataupun lensa kamera. Jangan dipetik. Ingat, jangan dipetik. Karena bisa kena sanksi hukum dan juga sanksi sosial. Berikut peraturannya. Menurut kedua peraturan tersebut, dendanya bisa mencapai 200 juta ataupun 10 tahun kurungan penjara. Jadi, pikirkan baik-baik. Konco aku, kita sampai di puncak Gunung Malang 2815 mdpl dan kondisinya masih berkabut. Mantap. Sekarang masih jam 9 kurang 10 gitu. Jadi mungkin nanti kita bakal coba turun ke pos 6. Di situ barulah kita masak-masak, makan, ngobrol, ngopi. Habis itu istirahat bentar, prepare turun lagi. Kayaknya kayak gitu, karena di jam 9 dan kondisinya full kabut. Bisa dilihat sini teman-teman, nggak ada view apapun selain kabut. Dan macam laku dari puncak Gunung Malang ke pos 6, jalannya itu turun, jadi enak lah gitu. Dan ini baru turun, dan sebelumnya dari pos 1 sampai pos 5 tadi full nanjak itu. Dan kita nggak akan sampai ke puncak Gunung Slamet, sampai ke batas vegetasi pun nggak kayaknya. Kita bakal stay di pos 6, masak, makan. Dan tadi ada suara rombongan lain ya, jadi mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol. Dan kondisi jalannya sangat lebat, hutannya itu masih asli banget. Itu buat konsum aku yang udah di fase yang bosen mungkin, mendaki Gunung Slamet via Gunung Malang bisa jadi salah satu rekomendasi jalur buat kalian yang ingin merasakan asrinya hutan dan sunyinya alam. Kurang lebih begitu. Vegetasi hutan mati antara pos 4 dan pos 5 sudah mendapatkan perhatian dari pihak base camp.
Beberapa agenda penanaman pohon telah dilakukan. Para pendaki pun diajak berkontribusi dalam agenda menghijaukan kembali lokasi ini. Caranya cukup mudah. Para pendaki harus membawa satu bibit yang nantinya akan ditanam di area tersebut. Kembali lagi ke agenda pendakian, saat ini kami akan melanjutkan perjalanan hingga pos 6. Trek yang harus kami lalui untuk bisa sampai ke pos 6 cenderung landai dan juga turun. Meskipun begitu, trek ini agak bikin was-was karena rumputnya yang cukup lebat sehingga jalurnya tertutup. Belum lagi banyak pohon tumbang yang menghalangi jalan. Tak jarang juga kami harus menunduk atau bahkan merayap agar bisa sampai ke pos 6. Meskipun begitu, kami cukup semangat untuk melanjutkan perjalanan karena sebelumnya kami mendengar suara pendaki lain. Saya sudah tak sabar ingin berdiskusi tentang jalur konservasi Gunung Malang ini, bagaimana pengalaman dari rombongan lain, serta ngobrol ngalor ngidul yang ditemani oleh kabut tipis yang membuat obrolan kami makin syahdu nantinya. Tapi naas, suara tersebut ternyata dari camp area jalur Bambangan. Di luar sana banyak tenda-tenda dari jalur Bambangan. Area ini cukup berdekatan dengan pos 5 jalur Bambangan, sehingga kami bisa mendengar suara pendaki di jalur tersebut. Setelah harapan kami berbincang dengan pendaki lain sirna, kami harus kembali fokus pada perjalanan ini. Jalurnya semakin rapat, bukan main. Jujur, saya cukup was-was, karena tak kunjung bertemu dengan pos 6. Saat ini yang saya lakukan adalah mengamati setiap percabangan yang kami lewati. Untuk area yang sangat lebat, saya menandainya dengan menaruh ranting pada jalan yang tidak dilalui. Ranting tersebut saya taruh menghalangi seluruh jalur pendakian. Dengan begitu, saya akan mengerti bahwa jalur tersebut bukanlah jalan yang benar. Dengan melakukan hal tersebut, harapannya kami bisa kembali ke pos 5 dengan selamat. Berulang kali saya bertanya kepada adik, apakah jalanannya sudah semakin turun? Karena hanya itu patokan yang saya ingat. Setelah turun, kami akan sampai di pos 6. Dan turunan yang kami cari serta harapkan selama ini pun muncul. Dan sampailah kami di pos 6 pendakian Gunung Slamet. Untung aku kita sampai di pos 6 jam 9.20. Ketinggian pos 6 itu 2857 gitu. Nah, kalau mau lanjut sampai ke puncak Slamet nanti arahnya ke atas sana, dan kayaknya kita nggak akan ke sana. Kita sampai di sini aja karena tadi jalan ke pos 6 juga rumputnya tinggi-tinggi banget dan agak mengerikan. Itu nggak mau ambil resiko, kondisinya juga kabut, jadi kita bakalan stay di pos 6 sampai jam 10:30 mungkin, baru habis itu kita balik ke camp area kita, begitu kira-kira. Agenda utama kami di sini adalah makan dan ngopi sambil ngobrol tipis-tipis. Berkegiatan di alam bebas ini sangat cocok untuk mempererat ikatan satu dengan yang lain. Ketiadaan sinyal HP jadi alasan utama. Komunikasi seolah lebih nikmat karena kami tidak hanya bertukar cerita, tapi juga berbagi rasa. Untuk makanan, saya memasak pot yang kemudian dicampur dengan madu. Menu ini cukup untuk memberikan energi kami turun nantinya. Halo, lanjut aku. Sekarang kita udah di pos 6 jam 10 sekarang, dan 30 menit lagi kita bakal turun ke camp area. Dan atau mungkin sekarang kalau ini mau hujan, ini kayaknya udah rintik. Pendakian ke Gunung Slamet via Gunung Malang ini berakhir di pos 6. Kita tidak memungkinkan untuk sampai ke puncak Gunung Slamet. Kondisinya juga masih berkabut seperti ini. Treknya lumayan susah gitu, sangat asri, masih banyak pohon jatuh, terus rumputnya itu setinggi dengkul, bahkan ada beberapa spot yang sampai setinggi paha, kurang lebih kayak gitu. Kalau konsum laku itu cari jalur pendakian yang
asri. Hutannya itu kayak masih hutan perawan, masih lembab. Di beberapa titik juga masih ditemuin banyak hewan-hewan. Jalur pendakian Gunung Slamet via Gunung Malang ini bisa jadi salah satu opsi yang menarik gitu. Cuman gue nyaranin kalau kalian mau kesini, kayaknya perlu banget untuk download rute, karena takutnya udah lama nggak ada yang mendaki di sini, terus rumputnya makin tinggi-tinggi dan jalurnya ketutup, itu sangat berbahaya. Jadi mungkin bisa download rute lebih dulu, jadi teman-teman punya guideline. Terus pastiin kondisi fisiknya itu prima, latihan fisik seminggu mungkin sebelumnya. Syukur alhamdulillahnya Konco Melaku udah rutin berolahraga. Terus rencanain rundown pendakiannya itu yang lebih proper, karena treknya ini medannya bisa menurut gue itu sulit gitu ya. Pemula bisa aja sebenarnya kesini asalkan didampingi sama anggota tim yang memang sudah berpengalaman dan bisa menekan egonya gitu. Ini kali ketiga sebenarnya gue naik ke Gunung Slamet via Gunung Malang. Yang pertama itu cuman sampai berhenti di pos 4, terus yang kedua alhamdulillah sampai puncak, dan yang ketiga ini kita stay di pos 6. Kurang lebih kayak gitu kira-kira. Sebentar lagi kita bakal turun. Oke, Konco Melaku, kita start turun ke pos 2, ke tempat camp kita. Dan sekarang kondisinya itu lagi hujan, jadi semoga aja kita bisa pulang lancar, nggak ada halangan apapun, amin, bismillah. Mungkin nggak akan terlalu banyak ambil footage karena mau ngejar waktu, begitu kira-kira. Sampai ketemu di camp area pos 2, mantap. Mendaki gunung bukan tentang sampai puncak ataupun tidak. Lebih dalam daripada itu. Dengan mendaki, kita bisa mendekatkan diri dengan teman terkasih, berbagi cerita kehidupan, baik suka ataupun duka. Dengan mendaki, kita bisa belajar sabar, teguh, dan saling menguatkan, menekan ego pribadi demi keselamatan bersama. Dengan mendaki, kita bisa mengerti bahwa manusia sangat membutuhkan alam. Jadi, jangan sembrono dan juga merusak. Karena mendaki gunung bukan tentang penaklukan, tapi tentang menghargai. Oke, Konco Melaku, kita udah sampai di tempat camp. Sekarang itu jam berapa sih, Tang? Setengah lorok. Sekarang jam 1:30. Aduh. Atau lah si agak gerimis. Ya, mungkin kita makan, habisin logistik, istirahat bentar, mungkin jam 4, jam 5 mungkin baru turun. Itu harusnya, kalaupun turun jam 5, harusnya sampai di pos 1 itu jam 6 lah paling lama. Jadi masih aman lah. Oke, mungkin sampai sini aja vlog pendakian ke Gunung Slamet via Gunung Malang. Ya walaupun nggak sampai puncak, cuma sampai pos 6, cuman experience-nya mantap, luar biasa. Hutannya masih asri, treknya juga banyak alang lintang, seru, terus juga sepi, jadi kita bisa lebih menikmati beralam lah gitu kira-kira gitu. Jadi gitu aja Konco Melaku. Kalau Konco Melaku suka sama konten ini, silahkan like, share, subscribe, apalagi kalau nggak suka silahkan dikritik biar ada improvement di konten di channel YouTube ini. Kita ketemu di konten-konten yang berikutnya. Dadah.